Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianti Mangkodompit dengan NIM 1314-21039. Di sini saya akan memaparkan materi tugas 5 kearsipan, yaitu tentang sistem pemeliharaan arsip. Baik, langsung saja. Yang pertama, prosedur pencatatan dengan menggunakan buku agenda. Prosedur pencatatan dengan menggunakan buku agenda adalah metode tradisional yang sering digunakan untuk mencatat dan mengatur jadwal, kegiatan, dan informasi penting dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah langkah-langkah dalam prosedur pencatatan dengan menggunakan buku agenda, yaitu persiapan buku agenda, penentuan format dan tata letak, penulisan tanggal dan waktu, pencatatan kegiatan, pencatatan tambahan, penyusunan prioritas, review dan pemantauan secara rutin, pemeliharaan dan konsisten. Penting untuk mencatat kegiatan dan informasi dengan cermat dan akurat dalam buku agenda. Hal ini memungkinkan Anda mengandalkan buku agenda sebagai referensi yang dapat diandalkan dan membantu Anda mengatur kegiatan hidup sehari-hari dengan lebih efektif. Yang berikutnya, prosedur pencatatan dengan menggunakan kartu kendali. Prosedur pencatatan dengan menggunakan kartu kendali adalah suatu metode yang digunakan untuk mengawasi dan mencatat aktivitas atau proses tertentu dalam suatu sistem. Metode ini melibatkan penggunaan kartu kendali atau kartu kontrol yang memiliki informasi penting tentang item, kegiatan, atau prosedur yang harus dicatat. Berikut adalah langkah-langkah atau prosedur pencatatan yang menggunakan kartu kendali, yaitu persiapan kartu kendali, identifikasi item atau kegiatan, pengisian kartu kendali, kearsipan kartu kendali, pemantauan analisis, dan tindakan korektif. Penting untuk menjaga keakuratan dan keandalan dalam prosedur pencatatan dengan menggunakan kartu kendali ini melibatkan pengisian kartu secara tepat waktu dan akurat, serta menjaga sistem kearsipan yang baik agar data dapat ditemukan dan dengan mudah ditentukan. Yang berikutnya, prosedur penyimpanan sementara. Prosedur penyimpanan sementara merujuk pada rangkaian langkah yang ditetapkan untuk mengatur dan menjaga barang atau bahan secara sementara sebelum diolah, dipindah, dan diproses lebih lanjut. Tujuan dari prosedur ini adalah untuk memastikan barang dan bahan tetap terorganisir, terlindungi, dan dapat diakses dengan mudah selama periode penyimpanan sementara. Proses penyimpanan sementara dapat dilakukan dalam berbagai konteks, baik di tempat kerja, gudang, fasilitasi produksi, dan lokasi lain yang sesuai. Yang berikutnya, prosedur penyimpanan tetap. Prosedur penyimpanan tetap juga dikenal sebagai prosedur penyimpanan arsip, merujuk pada serangkaian langkah-langkah yang harus diikuti untuk penyimpanan dan mengatur dokumen arsip penting dalam sebuah organisasi. Ada beberapa langkah dalam prosedur penyimpanan tetap, yaitu yang pertama, identifikasi dan klasifikasi dokumen, yang kedua, menentukan batas waktu penyimpanan, yang ketiga, pembuatan daftar inventaris, yang keempat, penyusunan sistem penomoran, yang kelima, pengemasan dan penataan, yang keenam, penyimpanan fisik, yang ketujuh, keamanan dan aksesibilitas, yang kedelapan, pemeliharaan dan pembaruan, yang kesembilan, penghancuran yang aman, yang kesepuluh, pelatihan dan pemantauan. Yang berikutnya, prosedur tata naskah. Ada beberapa prosedur umum dalam tata naskah. Yang pertama, format penulisan. Gunakan format penulisan yang konsisten sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang kedua, judul dan subjudul. Identifikasi judul dan subjudul dengan jelas untuk membagi dan mengorganisir isi naskah. Yang ketiga, paragraf dan alinea. Gunakan paragraf yang struktur yang baik untuk memberikan naskah menjadi unit-unit pemikiran yang terpisah. Yang keempat, kalimat dan gaya penulisan. Gunakan kalimat yang jelas, ringkas, dan mudah dipahami. Yang kelima, pemeliharaan kata dan penggunaan istilah. Pilih kata yang tepat, jelas, dan penyampaian maksud yang efektif. Yang keenam, struktur dan alur. Organisasi naskah dengan struktur yang logis dan alur pikir yang struktur. Yang ketujuh, referensi dan sumber. Jika perlu, berikan referensi dan sumber yang relevan mendukung pernyataan atau fakta yang disajikan dalam naskah. Yang kedelapan, tata letak dan penampilan visual. Tata letak dan penampilan visual, alur tata letak naskah dengan rapi dan mudah dibaca. Sekian pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.